warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, welcome back to my channel with me Miska in English class. And today we are going to discuss about biographical recount atau yang disebut dengan teks biografi. Berikut adalah kompetensi dasar untuk pembelajaran kita hari ini. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita atau the learning objective. Yang pertama yaitu mampu membedakan fungsi, struktur, dan unsur kebahasaan dari beberapa teks biografi dengan benar. Dan yang kedua, mampu menangkap makna secara kontekstual dalam teks biografi dengan menjawab beberapa pertanyaan dengan tepat. Okay, now we will discuss about what is a biographic text. Biography is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. It is non-fiction text. Jadi teks biografi ini adalah teks yang menggambarkan detail dari riwayat hidup seseorang secara nyata dan ditulis oleh orang lain. Now, what is the function of this text? First, to know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. The second one is to give much information easily and educate the readers. Jadi fungsi yang pertama dari teks biografi ini adalah untuk mengetahui kisah seseorang tentang kehidupannya di luar pencapaian apapun dan biasanya dikenal oleh orang banyak. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk memberikan banyak informasi dengan mudah dan mendidik para pembaca. Okay, now we will learn about the characteristics of biography. First, biography is not written by subject and always written in the third person. Teks biografi tidak dibuat oleh orang yang sedang diceritakan riwayat hidupnya, tapi diceritakan oleh orang lain dalam sudut pandang orang ketiga. The second one is based on research. Teks tersebut dibuat berdasarkan fakta pengalaman hidup suatu tokoh, berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain, sehingga patut menjadi teladan. Third, describes the person surrounding, where, when, and how the person lived. Jadi, untuk karakteristik atau ciri dari teks biografi yang ketiga yaitu menceritakan secara detail tentang informasi tokoh yang diceritakan dengan meliputi WH question atau what, where, when, why, and how. Last one is use vivid language to narrate events. Penggunaan bahasa harus benar-benar jelas diaplikasikan dalam sebuah teks biografi dengan maksud menghindari kesalahan dalam informasi yang disajikan. Well, students, now I will tell you about the generic structure of biography text. First, orientation or introduction. It is the opening paragraph gives the readers the background information of the person. Jadi di bagian orientation biasanya berisi tentang biodata yang dinarasikan seperti nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir. Dan beberapa informasi umum juga dapat disajikan pada bagian ini sebagai pengenalan tokoh. The second part is events. In events should be in chronological order. Nah, di tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Berisi penjelasan baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, dan berbagai peristiwa yang pernah dialami oleh si tokoh sehingga menghantarkannya pada sebuah kesuksesan. And then the last part is reorientation or closing. It consists of a conclusion or comment of the writer. Tell about the achievement or the contribution of the person. Nah, di bagian penutup ini biasanya berisi tentang pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Nah, untuk reorientasi ini bersifat pilihan, bisa ada atau tidak. Next, the language features of grammar of biography text. First, using simple past tense. Nah, untuk simple past tense adalah menu utama dalam membuat teks biografi karena kita menceritakan sebuah kejadian di masa lampau, maka kita selalu menggunakan yang namanya simple past tense. Dan untuk simple past tense sendiri menggunakan bentuk kata kerja kedua atau verb to.
Kemudian unsur kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan temporal sequence and temporal conjunction. Jadi kita selalu menggunakan yang namanya kata penghubung, baik itu kata penghubung sebagai urutan waktu atau kata penghubung sementara. Yang ketiga adalah focus on specific participant. Karena kita menceritakan tentang orang, maka kita harus spesifik dalam menjelaskan si partisipannya atau si tokoh. Dan yang terakhir adalah menggunakan action verb. Nah, action verb di sini adalah kata kerja yang berupa tindakan, ya, menjelaskan sesuatu hal secara aktif dilakukan oleh si tokoh dengan menggunakan beberapa kata kerja dalam bentuk verb to atau past form. Okay, now look at the example. Berikut adalah contoh dari teks biografi. Nah, teks biografi ini menceritakan tentang tokoh pahlawan nasional kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, mari kita analisis sama-sama ya. Di sini ada simple past tense, kemudian focus on specific participant, using temporal sequence and temporal conjunction, and using action verb. Nah, untuk the generic structure-nya kita lihat di paragraf pertama. Di bagian Soekarno was the first president of Indonesia who was born in Surabaya, June 6, 1901 from the couple Raden Sukemi Sosodiharjo and Ida Ayu Nyomanrei. Nah, itu adalah bagian orientation atau pengenalan tokoh. Nah, sehingga di bagian paragraf pertama ini ada ciri kebahasaannya yaitu focus on specific participant, ada yang berwarna kuning. Kemudian di bagian yang kedua adalah events atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan apa yang telah dialami oleh Bapak Soekarno, ya. Nah, di sini juga di dalam paragraf kedua ini ada simple past tense, juga ada specific participant, juga ada temporal sequence yang ditandai dengan adanya tanggal dan tahun, ya. Ada 18, 1945, dan 1967, and then June 21, 1970, and so on. And the last part is reorientation. Jadi di bagian terakhir ini adalah reorientation, yang mana itu berisi tentang pandangan dari si writer atau si penulis tentang tokoh kita yaitu Bapak Soekarno. Mr. Soekarno is one of the national heroes that we need to remember because it is for his struggle that we can feel independence until now. Nah, untuk action verb-nya di sini bisa dilihat dari fighting, studied, continue, handed over, married. Nah, itu adalah action verb atau kata kerja yang berupa tindakan, ya. Now, let's read the text and then find the structure and the language element. Nah, jadi tugas kalian hari ini adalah membaca teks ini, kemudian mencari struktur dan unsur kebahasaan dari teks berikut. Nah, teks ini cerita tentang tokoh Albert Einstein. Nah, ini sudah ada ya. Silahkan kalian susun yang mana bagian orientation, and then reorientation, events, action verb, simple past tense, temporal sequence, or temporal conjunction. Well, student, setelah kalian menganalisis struktur dan unsur kebahasaan dari teks biografi Albert Einstein tadi, silakan kalian menjawab 4 pertanyaan di bawah ini. First, when was Einstein born? 2. What is Einstein's achievement that made him famous? 3. Where is Einstein died? 4. Why did the writer adore Einstein? Nah, silakan kalian jawab baik dari analisis struktur dan unsur kebahasaan teks biografi Albert Einstein tadi, beserta jawaban 4 pertanyaan ini di buku catatan kalian masing-masing dan kemudian kumpulkan di Google Classroom. Okay, that's all for my explanation. Thank you for watching. Stay at home, keep your healthy. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.